Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Gimana kabar pagi hari ini para jamaah? Alhamdulillah bi khairin, baik, sehat walafiat, walaupun agak gerimis ya, di luar. Mudah-mudahan tidak menambah ngantuk ya, cuacanya mendukung untuk tidur. Tapi mudah-mudahan tidurnya yang pengajian tercatat sebagai amal soleh. Berarti niat tidur ini. Gak apa-apa. Kalau memang ngantuk, nikmati saja, gak usah ditahan-tahan. Ya, badan tetap fit dengan ngantuk, tapi tercatat beramal soleh. Terakhir kita surat Al-Mutaffifin ayat berapa nih? Berapa Pak? 13 ya. Berarti kita akan masuk pada ayat 14. Ayat 14. Mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran, di antaranya surat Al-Mutaffifin yang sudah kita baca 13 ayat dari 36 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Kita akan baca ayat 14, mungkin baru sampai ayat 17 terlebih dahulu. Kalau memungkinkan kita bisa melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Jadi pengelompokannya sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebelum lanjut, sekedar mengingatkan, antara bal dengan rona ada tulisan kecil itu, huruf Arab namanya sakta. Sin, kaf, ta, marbutoh. Sakta itu artinya diam atau berhenti sesaat, jeda sejenak tanpa nafas. Jadi berhenti tapi tanpa nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ulangi. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kita sementara sampai ayat 17 masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 10 wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka bagi atau kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan. Lalu digambarkan bahwa orang-orang pendusta itu menganggap ayat-ayat Al-Quran sebagai asatirul awalin, ayat 13. Jadi dari ayat 10 kita lompat ke asatirul awalin, ayat 13. Itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi dianggap hanya cerita-cerita, kisah-kisah, dongeng, ya, kisah masa lalu. Inilah ungkapan orang-orang pendusta. Kemudian Allah menegaskan pada ayat 14, kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal, ya, sebenarnya rona ala qulubihim, apa yang selalu mereka usahakan itu, ya, maka yaksibun, ala qulubihim maka yaksibun, apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi rona ala qulubihim, jadi bal sebenarnya, kemudian rona ala qulubihim di sini artinya menutup hati mereka. Jadi rona itu lebih kepada artinya menutup, ya. Ala qulubihim, pada hati mereka, makanu yaksibun, apa yang selalu mereka usahakan. Jadi terjemahan Indonesianya itu dibalik. Jadi rona ala qulubihim, menutup hati mereka, makanu yaksibun, apa yang selalu mereka usahakan. Tapi terjemahannya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kemudian pada ayat 15 pengulangan kata kalla, tapi tidak berhenti seperti halnya tadi ketika kita baca bal rona. Di sini sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup, benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Jadi ini juga terjemahannya dijelaskan bahwa lamahjubun tertutup dari apa? Yaitu rahmat, ya. Tertutup dari rahmat Rabb mereka, ar-rabbihim. Jadi ini kalau kita membaca Arabnya sebagai ayat Quran dengan membaca terjemahannya sebagai penjelas, ini kadang dibolak-balik menyesuaikan tata bahasa. Kalau tata bahasa Arab memang berbeda dengan tata bahasa Indonesia, tapi mendekati di sini. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim, itu dari rahmat, ya, Tuhan mereka atau Rabb mereka,
yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, benar-benar tertutup. Itu kalau kita baca per kata. Tapi kemudian diurut dalam bahasa Indonesia, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Kebetulan saya ngajar Tarjamatul Quran ya, di UMS itu ngajar mata kuliah terjemah Al-Quran. Itu sering mendapati perbedaan-perbedaan terjemah. Di Kemenak yang kita baca ini kemungkinan juga sumbernya dari dulu Depak ya, Departemen Agama. Pertama kali menerjemahkan Al-Quran itu tahun 1965 ya, yang resmi oleh pemerintah. Tapi waktu itu masih bahasa Indonesia ejaan lama. Terus direvisi lagi tahun 1972 dengan perubahan ejaan baru. Tapi kemudian ada lagi terjemahan revisi, itu sekitar tahun 2002. Lalu sekarang ada revisi lagi, yaitu tahun 2019. Jadi jamaah kalau punya Quran terjemah lalu banding-bandingkan, itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi ya tidak apa-apa, itu hanya merubah urutan, merubah susunan kata atau kosakatanya yang diganti. Makanya saya nugaskan ke para mahasiswa untuk studi banding terjemah Quran dari Kemenak tahun 2002 dengan tahun 2002 dengan 2019. Itu tentu yang update 2019 lebih kuat terjemahannya, berusaha menyusun kata sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi umpamanya di sini kalla innahum ar-rabbihim, ya kan? Kalla sekali-kali tidak, innahum sesungguhnya mereka ar-rabbihim dari Rabb ya, atau dari rahmat Rabb mereka. Nah, rahmat ini nanti namanya terjemah harfi, terjemah tafsiriyah. Jadi ketika terjemah aslinya an rabbihim, dari Tuhan mereka, tapi biar lebih jelas dalam kurung tambahi rahmat, itu namanya tafsir, tafsiriyah. Karena menyisipi kata yang bukan asli dalam ayat. Kemudian yauma idzin itu artinya pada hari itu. Lalu lamahjubun, laknya itu artinya benar-benar. Jadi beda dengan laknya panjang, la itu tidak atau jangan atau bukan. Kalau ini lamahjubun, benar-benar tertutup. Nah, itu urutan yang terbaru seperti itu. Terjemahan bahasa Indonesia menyesuaikan redaksi ayat Qur'annya sehingga betul-betul mendekati arti. Nah, itu nanti ada istilahnya terjemah harfiah, tekstual, ada terjemah tafsiriyah sambil diiringi tafsirnya. Ya, mungkin bagi jamaah yang tidak sempat membanding-bandingkan ya, hanya mendengarkan saja cukup ya. Tapi kalau mahasiswa merasa tugasi untuk studi banding terjemah, bahkan merembet ke terjemah, umpamanya ada yang punya tafsir bahasa Indonesia itu seperti Profesor Hasbi Asyidiki, itu namanya Tafsir An-Nur. Dan itu salah satu referensi terjemahan Kemenak pertama. Jadi Hasbi Asyidiki sudah punya terjemahan Al-Quran, sementara pemerintah baru membuat proyek terjemah Quran,
Lalu Profesor Hasbullah Siddiqi menyodorkan hasil karyanya untuk sebagai bahan rujukan. Nah itu, maka tetap kita ambil sebagai studi banding. Biasanya kosakatanya sedikit berbeda. Atau di sana juga ada tafsir Profesor Hamka, tafsir Al-Azhar, karya Profesor Hamka. Itu juga punya terjemahannya dan tafsirnya kita bikin studi banding. Kemudian juga yang belakangan adalah Profesor Quraisy Shihab. Itu juga dalam kitab Tafsir Al-Misbah kita ambil untuk studi banding. Ini hanya sekelas info bahwa ada kalanya terjemahan bahasa Indonesia itu berbeda-beda atau sedikit ada perubahan-perubahan. Tapi selama tidak mengurangi atau bahkan tidak merubah makna, tidak apa-apa, hanya variasi kosakata saja. Jadi kita maklum perbedaan. Tapi bagi jamaah yang tidak perhatikan, baca terjemahan sana dianggap yaitu, kemudian baca kitab yang lain terjemahan yaitu, karena nggak membandingkan. Kalau kita membandingkan benar-benar ada perbedaan beberapa kosakata. Kemudian pada ayat 16, summa, kemudian innahum, sesungguhnya mereka lasolul jahim. La itu benar-benar ya. Masolu di sini diartikan masuk, al jahim neraka jahim. Jadi al jahim salah satu nama neraka, sehingga kemudian terjemahannya neraka atau neraka jahim. Ada jahanam, ada jahim. Kemudian ayat 17, summa, kemudian yuqalu, dikatakan kepada siapa? Makanya di sini dalam kurung kepada mereka, yaitu mereka para pendusta. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu selalu kalian dustakan. Nah, ayat yang sedang kita baca ini sedang menceritakan peristiwa yang belum terjadi, tapi yakin pasti akan terjadi nanti, ya, pada hari kiamat setelah benar-benar selesai hisab. Nah, yang sedikit perlu kita kritisi lagi, ada seorang tokoh, ya, saya sebut saja sebagai ketua partai di Indonesia ini, ya, yang tidak percaya kepada akhirat, padahal kelihatannya KTP-nya Islam. Nah, ini jadi masalah ini. KTP-nya Islam, orang percaya akhirat lebih. Jadi dia menganggap umat Islam satu berideologi tertutup. Nah, ini jadi sudah mengkritisi umat Islam, dianggap seakan-akan ajarannya tertutup, padahal terbuka sekali. Kemudian yang kedua, ya, bahwa para tokoh agama atau kiai ustadz ini seakan-akan para peramal. Jadi peramal masa depan. Jadi kalau kita lagi bicara akhirat, dianggap sedang meramal masa depan. Ini kan pelecehan sekali. Jadi menganggap orang-orang yang bicara akhirat sedang meramal. Nah, kemudian menganggap bahwa menceritakan sesuatu yang belum terjadi kok fasih banget. Dia melecehkan juga. Jadi kita cerita tentang akhirat dengan jelas, gamblang, dianggap fasih. Ya fasih, ini datang dari Allah Ta'ala, bahwa seperti yang sedang kita ceritakan, bahwa mereka, ya, summa innahum lasolul jahim, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Ini kan Allah yang menegaskan, Allah yang menceritakan, sekalipun belum terjadi. Tapi dasar orang tidak percaya. Kita mau bilang kafir, KTP-nya Islam,
Tapi mau bilang Islam kok yo kafir akhirat, tapi ya coba jenenge nomor yang munafik gitu loh. Jadi antara yang dia nyatakan sebagai muslim tapi ternyata mengingkari, itu adalah munafik. Tapi ini sebenarnya lebih dahsyat dari kata-kata munafik. Kenapa? Karena dia langsung menyatakan keingkarannya gitu. Malah kayak cenderungnya mendekati kata-kata kekafiran itu. Allah alam, ini hanya sekedar ya mengulas berita ya, apa yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, yang suka mengikuti perkembangan kisah-kisah cerita-cerita para tokoh politik itu kadang-kadang ya satu dengan yang lain saling menjegal, sehingga ya poin-poin tertentu kadang-kadang diangkat. Nah, intinya orang yang memang ingkar ataupun dusta pada apa yang sudah pernah dikatakan kepada mereka, ini akan diancam lasolul jahim, yaitu benar-benar masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik.